bersyukur ibu bapak sekalian dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak sekalian, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah, pengajian kita hari ini seputar membahas sholat sunnah. Sholat sunnah. Nah, kita bahas ya, mulai dari waktu sebelum fajar sampai dengan masuk siang hari, kemudian malam hari, kemudian pertengahan malam. Nah, lebih enak kita bahas kalau berurut, sesuai dengan kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi. Kata Mbak Surip, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Nah, pertama yaitu sholat sunat fajar. Nah, apa keistimewaan sholat sunat fajar? Yaitu sholat sunat fajar kata Nabi lebih baik 2 rakaat, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Nah, yang mana sholat sunat fajar itu? Yaitu sholat sunat qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia itu diisinya ada emas, ada perak. Sholat sunat fajar lebih baik daripada itu semua, Pak. Jadi Masya Allah, yuk kerjakan sholat ini, Pak. Sholat sunat fajar. Nabi itu tidak mau sekali ketinggalan sholat sunat fajar, Pak. Pernah suatu ketika beliau itu di tengah malam habis dari perjalanan, telat bangun, para sahabat juga telat bangun, lalu Nabi tidak sholat subuh dulu, usahakan sholat fajar dulu 2 rakaat, baru kemudian sholat subuh. Jadi ini penting sekali. Jadi ibu-ibu di rumah yang sholat di rumah, ya usahakan sholat sunat dulu 2 rakaat, baru kita sholat subuh. Kalau hilang ini, maka hilanglah dunia itu. Padahal sholat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi Masya Allah, jangan kita lepas. Nah, tadi saya sebut contoh Nabi kesiangan ya, tapi tetap melanjutkan sholat sunat fajar. Artinya jangan kita maknai bahwa kita itu sholat tidak apa-apa kesiangan. Jangan. Itu cuma Nabi 1 kali saja kesiangan. Jangan juga kita terus-terusan mentang-mentang dengar dalil seperti ini, lantas kesiangan terus, lalu ikut langsung sholat. Nah, usahakan kita tepat waktu, usahakan sebelum bunyi selawat di masjid itu sudah kita ada kalau laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi ini yang pertama, yaitu sholat sunat fajar. Nah, adapun surah yang kita baca di rakaat pertama itu kita baca Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua kita baca Al-Ikhlas. Nah, terus setelah kita selesai sholat sunat fajar, lanjut sholat subuh, kita berdiam, tinggal di masjid berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, sampai kemudian kita baca Quran, sampai kemudian masuk terbit matahari, kemudian lewat 20 menit sedikit, lalu kita sholat sunat isyraq. Nah, ini yang kedua, kita laksanakan sholat sunat isyraq. Nah, jadi setelah fajar, sholat subuh, berzikir kepada Allah, tinggal di masjid, lanjut sholat sunat isyraq, maka itu kita bisa mendapatkan pahala, keutamaan pahala sama dengan kita menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, Masya Allah. Namun jangan lagi dengar seperti ini lalu tidak perlu pergi umroh, tidak perlu pergi haji, mending begitu saja. Tidak demikian. Artinya tetap ada perintah untuk haji, tetap ada perintah untuk umroh. Hanya saja itu keutamaannya seperti itu. Nah, ini yang kedua, sholat sunat isyraq dilaksanakan setelah matahari terbit, sekitar 15 atau 20 menit lah. Nah, setelah itu lanjut sholat sunat ketiga, yaitu sholat duha. Nah, ini mungkin sudah familiar, kita laksanakan sholat sunat duha, pantan waktu jam 7.30 lah sampai dengan jam-jam 10 itu sholat sunat duha. Cuma
Cuma kadang-kala begini, jangan sampai di kantor itu pekerjaan itu terhambat gara-gara kita sholat sunat duha, Pak. Kita misalnya layani masyarakat sebagai ASN, kita layani masyarakat, kita sholat sunat duha, lalu masyarakat yang mau buat KTP KK itu tidak terlayani gara-gara kita sholat sunat duha. Jangan, karena di kantor itu menjadi sebuah kewajiban untuk kita, sedangkan sholat sunat duha itu hukumnya sunnah. Jadi jangan kita utamakan sunat daripada wajib, tapi utamakan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Makanya kalau mau pintar, laksanakan sholat sunat duha itu jam 7.30 atau paling bisa sebelum kita ke kantor, biar tidak mengganggu kewajiban kita di kantor, kan begitu. Nah, ini yang ketiga, sholat sunat duha. Nah, kemudian sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib ini, kata Nabi, ketika orang melaksanakan sholat sunat rawatib 12 rakaat, maka Allah akan berikan rumah di surga. Masya Allah. Nah, apa 12 rakaat itu? Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Total 12 rakaat. Jangan lepas dari ini. Jadi ini sholat sunat rawatib. Terus ada yang bilang, tapi ada juga Ustaz orang yang kerjakan sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib, ada juga yang kerjakan sholat 2 rakaat sebelum isya. Boleh, boleh. Ada hadis yang lain menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan, menyerukan untuk laksanakan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Boleh saja. Cuman ini jangan jadi perselisihan, karena kan biasa kita lihat itu masjid, kita masuk masjid ada yang di waktu maghrib setelah azan langsung iqamat, tidak sholat sunat 2 rakaat qabliyah. Nah, itu jangan disalahkan. Kemudian jangan juga disalahkan masjid yang dia setelah azan sholat sunat dulu qabliyah 2 rakaat, baru iqamat. Nah, itu juga artinya dua-duanya boleh kita kerjakan yang 2 sebelum maghrib, boleh juga 2 tidak sebelum maghrib. Artinya yang penting paling pokok tadi adalah 12, yaitu 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Nah, kemudian ada sholat sunat awabin. Ini antara maghrib dan isya lah. Nah, kemudian ada sholat sunat witir. Nah, witir ini, ibu bapak sekalian, ini menjadi wajib bagi Nabi. Jadi kata Nabi, ada 3 bagi saya yang wajib, yang bagi kamu itu sukarela. Apa itu? Yaitu melaksanakan kurban, kemudian sholat sunat witir, kemudian sholat duha. Bagi Nabi ini wajib 3 ini dilakukan. Sedangkan bagi kita ya sunnah. Nah, witir ini, tapi ada mazhab yang mewajibkan witir, Pak. Ada mazhab yang mewajibkan kurban, ada mazhab Hanafi. Itu mewajibkan witir dan mewajibkan kurban. Kemudian mazhab Hanafi juga itu boleh orang menikah tanpa wali. Lantas jangan malah ini ada biasa tuh orang ambil enaknya saja. Jadi kalau kau memilih mazhab Hanafi, ya laksanakan semua. Kalau kau ada yang bilang kenapa menikah tanpa wali, saya ikut mazhab Hanafi, tapi giliran berkurban, giliran sholat witir dia tidak laksanakan. Jadi ini seperempat seperti itu. Jadi kalau misalnya cuman kita mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ini menjadi saja sunnah. Kurban itu sunnah, witir itu juga menjadi sunnah. Jadi ini kata Nabi, ibu bapak sekalian, saya kembali, kata Nabi 3 yang menjadi wajib beliau dan menjadi sukarela bagi kita, yaitu beliau wajibkan kurban bagi beliau sendiri, kemudian witir dan duha, dan ini menjadi sunnah bagi kita. Nah,
arti witir sebetulnya, dan arti witir itu adalah ganjil. Jadi dan witir ini bisa kita laksanakan Pak Ibu, bisa kita laksanakan sebelum tidur atau pada saat setelah sholat tahajud di malam hari nanti. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Dikasih tahu sama Nabi, berarti kau orangnya hati-hati, karena jangan sampai kau ketiduran sudah tidak sholat witir. Kemudian Umar bin Khattab mengerjakan sholat witir ketika bangun di tengah malam setelah sholat tahajud. Kemudian Nabi mengatakan, berarti kau Umar kuat, kau yakinkan dirimu supaya bangun tahajud lalu sholat witir. Nah, namun ketika kita misalnya sudah mengerjakan sholat witir sebelum tidur, ketika kita bangun untuk bertahajud, maka tidak lagi mengerjakan sholat witir, karena witir itu kan ganjil. Jadi kalau misalnya sebelum tidur kita sudah kerjakan 3 rakaat, setelah tahajud lagi nanti malam kita kerjakan lagi 3 rakaat, ini kan menjadi 6 rakaat, sudah menjadi genap. Padahal witir itu artinya ganjil. Jadi kita pilih, boleh sebelum tidur, boleh juga nanti setelah sholat tahajud di malam hari. Ya. Ini yang witir. Selanjutnya kita bahas yang terakhir Ibu Bapak sekalian, yaitu sholat sunat tahajud. Masya Allah, sholat sunat tahajud ini banyak kemuliaannya dalam hadis, tapi dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah angkat derajat orang yang sholat sunat tahajud itu, sebagaimana Nabi diangkat derajatnya oleh Allah melaksanakan sholat tahajud. Dan Nabi kalau sholat tahajud tidak main-main Pak, itu sampai bengkak kaki beliau sholat tahajud. Pernah suatu ketika Aisyah bangun, Nabi sholat, Aisyah tidur, Aisyah bangun lagi, ternyata Nabi masih sholat. Sampai Aisyah hampiri beliau bertanya, ya Rasulullah, sedemikian engkau melaksanakan sholat, padahal dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Kita juga bengkak kita, tapi bukan sholat, rematik. Nah, jadi ini kita kencangkan juga ini sholat tahajud. Insya Allah Allah angkat mahkamah mahmudah, Allah angkat derajat kita lebih baik lagi. Nah, Ibu Bapak sekalian, inilah kesempatan kita hari ini. Kita bahas beberapa sholat sunat yang mungkin bisa kita laksanakan, kita giatkan. Yang pertama tadi mulai dari sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat isyraq, kemudian sholat duha, kemudian sholat rawatib, kemudian sholat witir, kemudian sholat tahajud. Yuk kita laksanakan sholat-sholat sunat itu. Karena mengapa? Karena yang pertama dihisab oleh Allah nanti itu ketika kita meninggal, yaitu adalah sholat. Nah, ketika sholat kita ada yang kurang, maka yang memperbaiki itu, yang menutup itu, itulah sholat-sholat sunat. Tapi sholat wajib itu tidak bisa digantikan dengan sholat sunat, tidak demikian. Artinya kurang dalam artian apa ini? Artinya ketika sholat wajib kita ada kurang bacanya, kurang ininya, nah sholat-sholat sunat itulah yang menutupi. Semoga hisab kita insya Allah dengan baik di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.